Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Keisha Ulinasira dari kelas 11 IP1. Saya akan menjelaskan materi dari pelajaran agama yang bertemakan kekerasan versus budaya kasih. Seperti yang kita tahu sendiri, kekerasan sendiri bersifat menyakiti orang lain, sedangkan budaya kasih sendiri bersifat mengasihi. Jadi kedua hal ini merupakan hal yang sangat berbanding terbalik ya teman-teman. Teman-teman, ada 6 fakta terjadinya kekerasan, yaitu yang pertama itu ada kekerasan sosial. Kekerasan sosial ini berupa sikap pengucilan ataupun diskriminasi terhadap sekelompok orang agar harta atau tanahnya dapat dirampas dengan dalil pembangunan. Yang kedua itu ada kekerasan kultural. Kekerasan kultural ini terjadi seperti contoh pelecehan ataupun pendiskriminasian terhadap budaya minoritas atau yang disebut sebagai cap kultural. Kekerasan kultural ini sendiri dapat menghasilkan sifat yaitu etnosentrisme, yakni menganggap budaya sendiri lebih baik dibandingkan budaya orang lain atau menganggap rendah budaya orang lain. Contoh kekerasan kultural sendiri ini masih dapat kita rasakan apalagi di ranah kita sekolah. Seperti contoh pembulian yang dilakukan oleh kelompok A terhadap satu orang yang bernama si B, yang dimana pembulian tersebut dilakukan karena si A menganggap logat berbicara si B itu aneh. Teman-teman, yang ketiga itu ada kekerasan etnis berupa pengusiran etnis tertentu. Seperti contoh suku anak dalam di Sumatera yang kini tergeser kedudukannya karena hutan yang merupakan tempat tinggal mereka jatuh ke tangan orang lain tanpa persetujuan mereka. Dan kini hutan itu dijadikan sebagai kebun kelapa sawit. Lalu yang keempat sendiri ada kekerasan keagamaan. Kekerasan keagamaan ini masih banyak kita temukan hingga kini, yaitu masih terjadinya konflik antara Kristen dengan Islam. Kekerasan keagamaan ini disebabkan oleh adanya fanatisme yang berlebihan dan tak jarang juga menghasilkan dan menekankan pada sikap fundamentalisme atau memaksakan ajaran agama ke orang lain, dan juga terjadinya sikap eksklusivisme, yaitu menolak perbedaan dan menganggap agamanya paling istimewa. Yang kelima ada kekerasan gender. Kekerasan gender ini terjadi antara perempuan dengan laki-laki. Kekerasan gender ini memandang bahwa kedudukan laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan kedudukan perempuan, dan laki-laki berhak mengurus dan mengatur semuanya. Dalam kekerasan gender ini juga dapat kita temui budaya patriarki dan masih banyak terjadi di Indonesia hingga kini. Yang terakhir sendiri ada kekerasan dan eksploitasi anak-anak. Kekerasan dan eksploitasi anak-anak ini masih dapat kita temukan hingga kini di sekitar kita. Yaitu pada contoh ketika kita sedang berada di jalan raya dan situasi sedang lampu merah, kita dapat melihat bahwa banyak anak-anak yang mengemis, mengamen ataupun berjualan kepada orang-orang. Hal ini dikatakan sebagai eksploitasi ke anak-anak karena anak-anak yang berjualan ataupun mengemis ini bekerja tidak sesuai dengan umurnya. Sedangkan yang kita tahu usia produktif untuk seseorang bekerja yakni 15-64 tahun. Sedangkan yang dapat kita temui sendiri, anak-anak ini mungkin masih dari kalangan SD atau SMP yang seharusnya dia menikmati pendidikannya terlebih dahulu atau menikmati masa mudanya sebagai anak-anak, yaitu bermain. Hal ini juga bukan dorongan dari diri mereka sendiri untuk melakukan hal itu, terlebih malahan mereka melakukan itu karena dorongan orang tuanya atau dipaksa orang tuanya untuk membantu bekerja, untuk membantu cari uang. Pun kekerasan yang saya jelaskan di sebelumnya tadi mengajak kita untuk menggiatkan melakukan budaya kasih kepada siapapun dan dimanapun. Gereja tidak pernah memandang kekerasan sebagai jalan hidup manusia, melainkan gereja mengajak kita untuk menggiatkan dan selalu melakukan budaya kasih kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Kasih sendiri tidak memandang siapapun. Kasih sendiri juga bersifat pengorbanan, dan juga kasih merupakan bersifat pengampunan. Hal inilah yang membuat kasih sangat berbanding terbalik dengan kekerasan. Maka dari itu, sebagai sesama manusia, kita seharusnya lebih banyak mendebarkan kasih kepada setiap orang, dan mungkin seharusnya kita menghindari yang namanya kekerasan. Mungkin dalam suatu konflik kita tidak harus melakukan kekerasan sebagai jalan upaya penyelesaiannya, tetapi kita dapat
melakukan kasih sebagai upaya penyelesaiannya. Seperti contoh konflik yang dapat diselesaikan dengan permintaan maaf ataupun diselesaikan dengan baik-baik tanpa adanya menyakiti atau menghancurkan seseorang baik dalam keadaan fisik maupun mentalnya sendiri. Sekian hasil penjelasan materi saya. Jika ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan saya yang tidak mengenakan, saya sangat minta maaf kepada penonton semua, baik teman-teman ataupun ibu guru. Dan saya berharap semoga video ini mengajak kita untuk melakukan kasih sebanyak-banyaknya dan mulai melarang perlakuan kekerasan terhadap semua orang. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat siang.